Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya ahau. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Ibadah hari ini menggunakan tata ibadah dari Banua Niha Keriso Protestan BNKP, dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Estetiana Sasela Raprap. Jemaat, silakan berdiri. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu, terlebih bagi umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu mereka. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, mereka dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami semua dari mara bahaya dan pencobaan,
Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kala kami jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 15 berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Sekarang, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu dan betapa banyak berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun jemaat. Sebagai tanda syukur, kami mempersembahkan uang kami ini yang adalah wujud dari pemberian diri dan hidup kami kepadamu. Terima dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memberitakan dan memuliakan nama-Mu, khususnya juga melalui Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan dan mencetak Alkitab, agar semakin banyak orang yang mendengar dan mengenal Engkau, serta memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan yang sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam persekutuan keluarga kami yang beribadah pada saat ini.
Engkau hadir bagi kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Lengkapilah kiranya seluruh pendengaran, pikiran, dan pemahaman kami selaku umat untuk mendengar dan menghayati sabda-Mu. Serta lengkapilah hamba-Mu ini untuk berkata-kata, dan berkatilah semua persiapan hamba-Mu, agar semua melalui semuanya ini, Engkau sendirilah yang berfirman kepada kami, dan kami boleh mendengarkannya serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan taat dan setia. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan tema Hari Doa Alkitab adalah dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 yang berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, menjadi sahabat bagi seorang penting, seorang yang hebat, seorang yang kedudukannya berada di atas kita, yang lebih tinggi dari kita, pasti membuat kita merasa terhormat. Apalagi kalau bagi orang itu, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuma sekadar bawahan, kita ini cuma sekadar hamba. Ketika kita dijadikan sahabat oleh orang itu, maka itu sungguh merupakan suatu kehormatan besar. Tetapi saudara, untuk bisa menjadi sahabat bagi orang penting itu, bagi orang yang hebat tadi, yang kedudukannya di atas kita itu, tentulah ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Tentulah ada kriteria tertentu yang membuat orang tersebut memilih kita, menjadikan kita sebagai sahabatnya. Atau mungkin karena kita pernah melakukan sesuatu baginya, sehingga orang tersebut menjadikan kita sahabatnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi juga menjadikan murid-muridnya sebagai sahabat. Yang semula berstatus hamba dijadikan sahabat. Sebagaimana kita baca tadi, "Kamu adalah sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat." Dari dua perkataan, dari dua ayat yang kita baca tadi, yang merupakan kalimat atau perkataan Yesus ini, saudara-saudara, ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Kamu adalah sahabatku, aku tidak memanggil kamu lagi hamba tapi sahabat." Itu berarti bahwa inisiatif untuk bersahabat datang dari Yesus. Bukan murid-murid yang minta, bukan murid-murid yang mengajukan diri, "Yesus jadikanlah kami sahabat." Tidak. Tetapi inisiatif untuk bersahabat datang dari Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak lagi menyebut atau tidak lagi menganggap murid-muridnya sebagai hamba. Dan itu datang atas inisiatif Yesus sendiri. Sebab saudara-saudara, ada perbedaan yang besar antara status sebagai seorang hamba dan status sebagai seorang sahabat. Apa bedanya? Kalau menurut bacaan kita, menurut perkataan Yesus, bedanya begini. Hamba itu adalah seseorang yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sedangkan seorang sahabat, sahabat adalah seorang yang tahu apa yang diperbuat oleh sahabatnya. Seorang sahabat adalah seorang yang tahu apa yang diketahui oleh orang yang menjadi sahabatnya itu. Nah, bagi Yesus, murid-muridnya tidak patut lagi untuk disebut sebagai hamba, karena kata Tuhan Yesus tadi di ayat bacaan kita,
Dia telah memberitahukan segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapanya kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid tidak lagi menjadi hamba, tetapi sahabat, karena murid-murid telah tahu melalui pemberitahuan Yesus kepada mereka tentang apa yang Yesus terima, apa yang telah Yesus dengar dari Bapanya. Ini yang pertama. Inisiatif bersahabat datang dari Yesus. Yang kedua, tetapi saudara-saudara, yang membuat murid-murid baru benar-benar menjadi sahabat Yesus, ada syaratnya. Yaitu apa? Bahwa kalau mereka melakukan apa yang Yesus telah beritahukan atau apa yang telah Yesus perintahkan itu. Jadi kira-kira begini, karena Yesus telah dengar segala sesuatu dari Bapanya, lalu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, karena dia tidak mau menganggap lagi murid-muridnya hamba, tapi dia mau memberitahukan segala sesuatu, maka Tuhan Yesus panggil, kamu itu sahabat. Tetapi murid-murid baru benar-benar menjadi seorang sahabat dari Yesus kalau mereka melakukan apa yang Yesus beritahukan itu. Kalau murid-murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kalau mereka meresponi pemberitahuan atau perintah Yesus itu dengan melakukannya, barulah mereka betul-betul menjadi murid Yesus. Nah, hal apakah yang telah Yesus dengar dari Bapanya dan yang kemudian diteruskan atau diperintahkan kepada muridnya? Itu yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ketika Tuhan Yesus katakan supaya murid-murid harus saling mengasihi. Jadi murid-murid akan benar-benar menjadi murid-murid, menjadi sahabat-sahabat Yesus kalau mereka saling mengasihi. Tapi perhatikan saudara-saudara, mengasihi yang Yesus maksud tidak sembarang mengasihi. Karena Yesus katakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya begini, walaupun saling mengasihi itu suatu perbuatan yang sangat umum dan murid-murid juga pasti sudah tahu. Tapi ketika Yesus katakan seperti aku telah mengasihi kamu, menjadikan perintah mengasihi ini spesifik. Spesifik dalam arti bahwa cara murid-murid mengasihi bukanlah seperti cara dunia, cara orang lain mengasihi. Tetapi seperti cara Yesus mengasihi. Dan bagaimana cara Yesus mengasihi? Kalau kita baca lagi ayat-ayat di perikop bagian ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya, kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang telah Yesus tunjukkan adalah kasih yang mau memberikan nyawa, kasih yang mau berkorban. Dan itulah perintah yang harus dilakukan oleh murid-murid supaya mereka betul-betul menjadi sahabat-sahabat Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang mau kita renungkan dan terapkan dari perkataan Yesus dalam 2 ayat yang kita baca tadi? Yang pertama, saudara-saudara, ketika Yesus mengulurkan tangan, berinisiatif membangun hubungan dengan murid-murid untuk menjadikan mereka sahabat, maka begitu pula Tuhan Yesus terhadap kita. Yesus ingin bersahabat dengan kita. Dan inisiatif itu datang dari Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus malah katakan gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu berarti hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita ketika kita dijadikan sahabat oleh Yesus, itu adalah sebuah hubungan, sebuah relasi yang penuh keterbukaan. Sebuah relasi yang bukan lagi relasi tuan dan hamba, tapi relasi sahabat di mana ada komunikasi yang terbuka antara Tuhan dengan kita. Tuhan mau berbicara kepada kita dan Tuhan mengharapkan kita juga berbicara kepada Dia. Ada keterbukaan, ada komunikasi yang Tuhan mau bangun antara dirinya dengan kita sekalian.
Dan dampaknya adalah Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Ia inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi persoalannya begini, saudara-saudara. Kalau bilang kita ini sahabat Yesus, pasti kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan berinisiatif menjadikan kita sahabatnya. Tapi persoalannya begini, apakah ketika kita telah menjadi sahabat Yesus dan Dia memberitahukan kepada kita apa yang Ia ingin untuk kita lakukan, apakah kita selalu mau menaruh perhatian pada apa yang Tuhan bilang bagi kita? Kita mau menaruh perhatian pada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh bagi kita. Apakah kita punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan yang memberitahukan apa yang Ia inginkan atau memberitahukan kehendaknya bagi kita? Dan saudara-saudara, mendengar suara Tuhan itu bukan cuma ayat, bukan cuma baca Alkitab, tapi yang baca Alkitab itu saja kadang-kadang kita tidak lakukan. Kita dijadikan sahabat karena inisiatif Tuhan, itu adalah anugerah, tapi apakah kita punya kepekaan untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya? Firman-Nya yang tertera dalam Alkitab saja jarang kita baca, bagaimana kita mau mendengarkan lagi suara Tuhan dalam bentuk yang lain? Tuhan berbicara kepada kita bukan hanya pertama-tama tentu melalui firman yang tertulis dalam Alkitab yang harusnya kita baca. Tapi juga Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan kebijaksanaan yang perlu untuk kehidupan kita. Tuhan berbicara bagi kita melalui hati nurani kita. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita ini kan masalah itu ada banyak ya, dan bentuknya bermacam-macam. Dalam masalah hidup kita ini, cobalah kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Misalnya begini, kalau kita sedang tidak punya uang, sebagai sahabat kita kan datang ngadu sama Tuhan ya. Tuhan tolong saya lagi gak punya duit. Ini kita bicara kepada Tuhan sebagai sahabat. Sahabat memungkinkan itu. Kalau hamba kan pasti malu lah minta duit sama Tuhan ya, toh minta pinjaman gitu. Tapi kalau sahabat lebih mudah. Tuhan tolong saya sedang tidak punya uang. Tetapi apakah kita juga mau peka dengar apa yang Tuhan bilang bagi kita? Barangkali Tuhan sedang mengatakan sesuatu kepada kita ketika kita sedang punya masalah tidak punya uang itu. Jangan cuma kita yang mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, saya nggak punya duit, berikanlah saya duit. Tapi ketika Tuhan mau mengatakan sesuatu, coba kamu pikir, coba kamu berjuang, coba kamu berusaha, coba kamu refleksikan, evaluasi kehidupanmu, kenapa engkau tidak punya duit. Apakah kita mau peka mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita tentang hal itu? Sebab apa saudara? Sebab dalam setiap masalah kehidupan kita, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Ia ingin untuk kita lakukan. Itulah kenapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Jadi saudara-saudara, kita bersahabat menjadi sahabat Kristus karena kebesaran kasih-Nya, inisiatif Tuhan, karena kasih dan anugerahnya bagi kita. Tapi mari juga kita mau selalu untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan, bagaimana suara Tuhan berbicara kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal yang pertama ini, yang kita renungkan ini, ketika kita berbicara dalam rangka, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini dalam rangka Hari Doa Alkitab, dari Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, maka firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita begini. Saudara-saudara, firman Allah itu memang tidak selalu berarti Alkitab. Tidak selalu ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab. Tetapi seluruh kehendak Allah. Tetapi orang bisa mengetahui kehendak Allah, terutamanya juga adalah karena dia membaca Alkitab. Dari mana saudara tahu bahwa tidak boleh mencuri?
Dari Alkitab bukan? Dari mana saudara tahu bahwa jangankan membunuh itu dosa, benci orang aja dalam hati, dendam saja sudah berdosa. Dari mana saudara tahu? Dari Alkitab bukan? Jadi dalam Alkitab itu terdapat firman Allah, terdapat kehendak Allah. Dan bisa tahu kehendak Allah itu karena kita juga membacanya dari dalam Alkitab. Nah, sampai saat ini kalau kita melihat apa yang sedang digumuli oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saat ini kenapa kita menggunakan tata ibadah dari BNKP, Banua Niha Keriso Protestan, BNKP kalau tidak salah. Begitu. Karena LAI sedang menggumuli penerjemahan dan pencetakan Alkitab dalam bahasa Nias bagi orang-orang Nias yang kemungkinan belum bisa, tidak terlalu paham bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kehendak Allah yang terdapat dalam Alkitab itu dapat mereka dengar, dapat mereka kenal, dapat mereka mengerti, dan tentunya lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang punya Alkitab saja belum tentu mengerti kehendak Allah. Orang yang punya Alkitab saja belum tentu tahu melakukan apa yang Allah kehendaki. Apalagi kalau tidak punya Alkitab, apalagi kalau tidak pernah tahu apa kehendak Allah. Karena itulah Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita untuk turut berjuang bersama, bergumul bersama untuk pengadaan Alkitab dalam bahasa Nias bagi saudara-saudara kita yang ada di Nias. Supaya apa? Supaya mereka pun yang telah dijadikan sahabat oleh Yesus mengenal, mengerti, mengenal dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memang menjadikan kita sahabat, tapi kita baru benar-benar menjadi sahabat Kristus yang sejati ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Saling mengasihi. Sudahkah kita menjadi sahabat Kristus? Patok ukurannya cuma satu. Kalau saling mengasihi. Kalau kita belum bisa mengasihi, berarti kita belum jadi sahabat yang benar bagi Kristus. Kalau kita belum sungguh-sungguh mengasihi, kita belum jadi sahabat Kristus. Secara jelas Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Kalau kita baca di surat-surat Yohanes, dikatakan juga begini, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu perintah itu saling mengasihi. Perintahku itu tidak berat. Jadi sebetulnya saling mengasihi itu tidak berat. Berat nggak saudara? Mengasihi itu. Kalau betul-betul mengasihi Kristus, sesungguhnya mengasihi tidak menjadi berat. Apalagi dengan kriteria seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang bagaimana? Kasih yang saling mengorbankan nyawa. Kasih yang mau saling berkorban. Jadi kita betul-betul akan menjadi sahabat-sahabat bagi Yesus kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi dan rela berkorban. Persoalannya saudara-saudara, ternyata seringkali kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi sesama kita. Lebih mudah bagi kita untuk saling membenci daripada saling mengasihi. Adalah lebih gampang bagi kita untuk mengesampingkan perintah Tuhan daripada melakukannya. Konsekuensinya sih adalah bahwa kita tidak benar-benar menjadi murid, menjadi sahabat-sahabat Yesus. Tapi ketika kita betul-betul ingin menjadi murid, menjadi sahabat Yesus yang sejati, sahabat yang sejati bagi Yesus, kita ditantang untuk melakukan perintah ini. Supaya kita saling mengasihi satu kepada yang lain. Dan kasih itu adalah kasih yang nyata. Kasih yang kalau dalam surat Yohanes bilang, apabila kamu tidak bisa mengasihi orang yang ada di depan matamu, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah? Berarti mengasihi itu gak usah jauh-jauh, yang jauh-jauh dulu.
Mulai saja dari yang dekat. Apakah kita mengasihi teman kita? Apakah kita mengasihi suami, istri, anak-anak kita dengan sungguh? Apakah kita mengasihi orang yang ada depan mata kita? Kalau tidak, berarti kita belum sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus. Tapi saudara-saudara, setiap kita telah disebut sebagai sahabat oleh Yesus. Maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita saling mengasihi. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi sahabat bagi Kristus dengan menyatakan kasih kita satu kepada yang lain. Mungkin berat, mungkin sulit, tapi Tuhan yang adalah sahabat yang sejati itu pasti akan memampukan kita untuk memberlakukan kasih ini di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, marilah berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna serta dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warta Jemaat Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, 13 September 2020. Akhirnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat.
bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena di dalam kasih dan kesetiaan-Mu yang tak berkesudahan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama sebagai keluarga dan sebagai jemaat dalam keluarga kami, di keluarga demi keluarga masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir juga di dalam setiap perhimpunan keluarga yang beribadah ini. Kami pun bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami kemampuan, kesetiaan, ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Jadikan kami bersyukur kami dijadikan sahabat oleh-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi sahabat yang sejati bagi Engkau ya Kristus ketika kami melakukan firman-Mu. Dan ketika kami semua hidup bersama melakukan kehendak Tuhan dalam firman yang telah kami baca, kami dengar dan renungkan. Kami semua boleh menjadi sahabat-Mu yang sejati. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini menaikkan syafaat kami untuk hidup berbangsa dan bernegara di negara Indonesia yang kami cintai ini. Curahkanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada pemerintah kami agar mereka boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang adil dan berwibawa, yang memimpin bangsa ini menuju arah kehidupan yang semakin penuh damai sejahtera, yang keadilannya boleh berlaku secara merata dan membawa bangsa ini menjadi semakin dipandang dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan bersama dengan bangsa-bangsa lain. Berikanlah kepada seluruh rakyat Indonesia kemauan untuk bekerja keras, kejujuran dalam berusaha, dan kesukaan untuk selalu hidup rukun di antara saudara sebangsa dan setanah air ini. Berkati dan lindungilah juga kami ya Bapa sebagai bangsa dan negara Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang yang masih terus berlangsung sampai saat ini dan yang tidak kami ketahui dengan pasti kapan akan berakhirnya. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau selalu akan membuka jalan untuk upaya-upaya yang dilakukan dan untuk vaksin yang terus diperjuangkan untuk boleh berhasil ditemukan dan diuji cobakan agar kelak vaksin ini boleh membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa dan negara kami dari situasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan vaksin ini boleh mengubah kembali kehidupan dunia, bumi ciptaan ini dari paparan virus corona, agar semua boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona ini, kiranya Tuhan memulihkan mereka, menguatkan mereka untuk menjalani seluruh proses pengobatan dengan selalu berharap dan terus berdoa kepadamu. Keluarganya pun demikian. Berkatilah mereka yang terdampak secara perekonomian agar kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut cara dan kehendak Tuhan yang bijaksana. Kami berdoa bagi semua orang yang berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan COVID di negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, menjaga, dan menolong mereka semua. Kami berdoa bagi mereka yang berduka karena kehilangan keluarga akibat virus corona ini. Tuhan kiranya menghibur mereka. Lalu kami tetap mendoakan juga mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan lain dalam hidup ini, pergumulan yang terjadi karena bencana alam, mereka yang hidup dalam kemiskinan dan semakin hidup susah karena terdampak COVID, mereka yang menderita karena kehilangan pegangan hidup, mereka yang bergumul dalam iman, kiranya Tuhan juga hadir di dalam segala pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Secara khusus juga untuk pemerintah kami di Jawa Barat. Berkati mereka dengan hikmat-Mu agar pemerintah kami mulai dari gubernur sampai dengan yang ada di RT RW semua boleh
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, juga demi kehidupan bersama yang rukun dan damai. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa bagi jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya gereja-gereja-Mu selalu setia melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah tantangan dan hambatan yang ada. Berkatilah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, agar kiranya dengan tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan penata layanannya dengan baik di tengah-tengah situasi kondisi pandemi saat ini. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara virtual, biarlah ini juga boleh berlangsung dan mendatangkan perubahan kebaikan dalam pelayanan gerejamu ini. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di GPIB Sili Asih Bandung. Berkatilah ya Bapa agar kiranya jemaat-Mu senantiasa hidup dalam kehendak-Mu, menjalani pergumulan dan tantangan kehidupan dengan tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan menolong umat-Mu dalam segala pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, para presbiter, pendeta, penatua, diaken. Kiranya Tuhan memberkati agar kiranya setiap tugas layan yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu ini dapat dikerjakan dengan baik, dengan bertulus dan bersukacita. Berkati hamba-Mu, Pendeta Marta Petergani di usia lanjut, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, pertolongan Tuhan dalam segala keadaannya. Berkati juga Vikaris Yan Kris Lumeno dalam seluruh masa vikariatnya, agar kiranya seluruh proses yang boleh ia jalani sampai dengan ia ditahbiskan nanti, kalau Tuhan berkenan, itu boleh menjadi sebuah proses yang membekalinya menjadi seorang pelayan Tuhan di jemaat GPIB. Kami berdoa ya Bapa untuk segenap unit misioner dalam berbagai bidang pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Berkatilah agar kiranya mereka boleh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan bersukacita dan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami pun berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan, juga pribadi lepas pribadi. Untuk keluarga Immanuel Obelafu, keluarga Magdalena Kalmansur Hukom, keluarga Oma Marta Hehakaya, keluarga Vega Antares Woka, keluarga Julian Munte, keluarga Peter Tenis, dan keluarga Yildi Gerlindo. Berkati mereka dalam setiap gerak langkah kehidupan mereka di minggu kerja yang baru, dalam setiap gumul juang dan tantangan hidup mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kesukacitaan menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, untuk Oma Yohana Kusu, Opa Ea Barbier, Opa Willy Mogea, Ibu Cahyawati, Bapak Saiful Harahap, Oma Irma Foeh Meruh, Oma Hehakaya, Oma Sutoro, Oma Winokan, Oma Dorce Latuputi, Oma Yuliana Tamunu, Oma Hermina Rewah, Oma Polnaya, Oma Lumentut S, Bapak Hendrias Komara, dan Bapak Erwin Komara. Tilik mereka ya Bapa di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, berikan sukacita dan pengharapan, dan berkati setiap pengobatan yang boleh mereka terima, agar boleh memulihkan, menguatkan mereka dalam sakit ini. Juga keluarga yang merawat dan melayani, Tuhan pelihara dan kuatkan mereka. Kami berdoa bagi seluruh kaum lanjut usia dalam jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga selalu menopang mereka dalam kelemahan dan keterbatasan secara fisik. Biarlah iman dan pengharapan mereka tetap kuat, bahkan mereka boleh menjadi teladan bagi setiap orang muda. Bapa di surga, kami berdoa bagi sukacita bagi jemaat-Mu yang boleh mengalami sukacita atas berbagai berkat Tuhan, khususnya atas pertambahan usia, baik secara pribadi kelahiran maupun dalam usia perkawinan. Kiranya berkat Tuhan yang sungguh luar biasa ini, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan saja, sungguh-sungguh menyadarkan setiap mereka bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu, dan yang karenanya harus dipakai untuk terus memuliakan Engkau lewat segala kerja dan karya hidup selama Tuhan masih memberikan kehidupan itu bagi mereka.
Tuhan juga kiranya menyempurnakan sukacita mereka dengan menganugerahkan segala berkat yang mereka rindukan dan yang mereka terus perjuangkan untuk mereka alami dalam kehidupan, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Lalu Bapa, kami pun berdoa bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Hari Doa Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia dalam kerja dan karya mereka, menerjemahkan dan mencetak Alkitab dalam berbagai bahasa yang diperlukan, supaya semakin banyak orang mendengar, mengenal, dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya mereka pun boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu yang sejati, karena mereka mendengarkan apa yang Kau beritahukan melalui firman yang dibaca dalam Alkitab dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Cukupkanlah berkat-Mu bagi apa yang menjadi kebutuhan Lembaga Alkitab Indonesia untuk kerja ini. Berkati segala persembahan yang diberikan supaya sungguh-sungguh berguna bagi pelaksanaan penerjemahan dan pencetakan Alkitab dalam berbagai bahasa, khususnya dalam bahasa Nias yang sedang digumuli saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan berkatilah kiranya kehidupan kami di hari ini dan minggu kerja kami selanjutnya. Biarlah hanya bersama dengan Tuhan kami melangkah dan hanya kehendak Tuhan saja yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami, lalu dengarkanlah kiranya doa kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, jalanilah kembali kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Ahom,